Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini akan saya buatkan materi mengenai API Laravel, di mana kalian dapat mengunjungi ya Laravel di page-nya. Jadi bisa diikuti langkah-langkahnya itu, dipastikan ya. Di sini kan kalian harus menginstal yang namanya PHP dan Composer. Gimana caranya yang PHP? Kalau saya menggunakan Laragon. Kalau kalian menggunakan SAMPP, gunakan SAMPP yang versi terbaru, yang support ke PHP 8 lah minimal, atau 7.8. Berikutnya, setelah itu kalian running ya, kalian jalankan. Terus yang berikutnya terkait dengan Composer, kalian dapat mengunjungi situsnya Composer, kemudian kalian download, terus diinstal. Jadi ada dua hal ya. Pertama Laragon, yang kedua Composer. Berikutnya, untuk pengujian, artinya harus kita cek apakah dua fitur tadi sudah terpasang, yaitu kalian harus mengeceknya menggunakan command prompt. Kalian ketikkan Composer. Kalau seperti itu artinya komputer kalian sudah terpasang Composer. Berikutnya, untuk pengujian Laragon atau database server, silahkan kunjungi ya localhost/phpMyAdmin, kalian enter ya, nanti kalian masukkan usernya, root biasanya, terus kalian bisa login seperti itu. Kita kembali ke Laravel. Di sini kita akan membuat suatu API di mana dapat dibangun menggunakan Laravel. Caranya kalian bisa melihat ini video ini, kemudian lihat dokumentasinya, terus kita akses ya command prompt ya, command prompt. Kemudian kalian masuk ke drive kalian yang akan kalian gunakan menyimpan project kalian. Ini sudah saya simpankan di D, berikutnya namanya Laravel API. Di sini akan saya paste perintah tadi, yaitu perintahnya composer spasi create min project laravel/laravel. Berikutnya nama project kita, misalkan project API. Itu semuanya. Nanti kalian enter ya, kalian enter, nanti dia akan mendownload. Karena saya sudah sering sekali, jadi nggak perlu saya praktekkan. Intinya nanti ada proses download seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, nanti bisa kalian buka Visual Studio Code kalian atau editor kalian. Kemudian kalian open ya tadi project yang telah terpasang tadi. Ini adalah contoh kelas yang lain kan ya yang sudah saya buat. Asumsi saya ini adalah project tadi namanya API Budi kan ya. Oke. Di sini yang perlu kalian buat yaitu pertama .environment atau .env. Di sini kalian yaitu membuat atau mencantumkan nama database kalian. Sehingga kalian bisa berkunjung ke tadi database server terus kemudian buat kan ya. Saya asumsikan namanya itu saya buat lagi biar kalian tahu cara membuatnya. Database misalkan DB project ya. Project API. Saya create ya. Artinya saya setelah membuat sebuah database. Kemudian di sini di .env ini saya ganti namanya yaitu db project ya, project API. Saya simpan seperti itu. Ini kan ya harus sama. Nama database di database server dengan .env harus sama. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat suatu tabel kan ya. Misalkan di sini ada perintah ya. Nah, mungkin nanti waktu ketemu secara offline akan saya jelaskan apa itu migration, tapi saat ini tidak dulu karena butuh waktu lama ya. Di sini akan saya beritahu cara membuat tabel. Misalkan saya membuat tabel produk ya. Ada 4 buah kolom ya ini, ada 4 kolom saya create. Berikutnya misalkan saya beri nama ID produk ya. ID produk, terus KD produk, NM produk, dan tanggal buat. Artinya ini integer ya, saya rasa sudah dapat di mata kuliah database, sudah paham ini apa yang saya maksud, varchar, misalkan itu.
Tanggal buat saya menggunakan date time, defaultnya saya current time. Terus setiap tabel harus mempunyai auto increment ya, biar nanti ID-nya lebih urut. Artinya di sini kalian sudah membuat sebuah tabel produk dan ada 4 buah kolom. Langkah berikutnya di sini ya, kalian untuk membuat API ya harus membuat yang namanya controller. Kalian ke terminal, berikutnya kalian buat controller. Itu berfungsi untuk apa ya? Pengendali antara model dengan project kita. Jadi perintahnya php artisan make controller ya. Terus namanya apa misalkan, yaitu product controller. Itu ya. Saya enter. Nah, di sini sudah successful, artinya sudah bisa kan ya. Bisa dilihat di situ sudah ada di sini di app HTTP controller sudah muncul produk. Itu ya, langkahnya itu. Saya anggap ini kalian sudah bisa sampai di sini. Biasa agak cepat ya. Saya menggunakan project saya yang sudah selesai, nanti kalian bisa melihat video saya untuk source code-nya ini. Oke, jadi di dalam produk controller ini nanti akan kita buat 2 buah function. Apa itu? Ini sama ya. Nih, saya sudah siapkan ya, produk controller. Source code-nya ini. Ini saya mempunyai perintah ya, ada useDB, kalian tambahkan untuk menembak database-nya. Tadi kan DB tadi kan ya, menembak tabelnya. Tabel di dalam database itu tabel produk. Saya punya 2 buah function, get product dan save product. Saya rasa ini sudah saya jelaskan di sesi teori yang dulu. Jadi saya memanggil data dari tabel produk menggunakan get kan ya. Ada 2 buah kolom yang saya panggil, ada nm product dan kd product. Padahal di sini di tabel ini ada 4, tapi yang saya panggil 2, kode dan nama produknya itu. Gitu ya. Kemudian di sesi teori telah saya sampaikan ya, ada request, ada respon. Ini responnya apabila eksekusi dari request get itu telah berhasil kan ya, ada suksesnya berhasil dan data yang ditampilkan itu apa, seperti itu. Langkah yang kedua, saya membuat function yaitu save product. Ini kan ya, saya membuat variabel dengan $product. Saya ingin menyimpannya di tabel produk. Ini adalah nama kolomnya, dan ini adalah hasil request dari halaman user kan ya, seperti itu. Untuk responnya sama. Ini ya source code-nya, saya scroll dari atas ke bawah, nanti bisa kalian ulangi lagi. Berikutnya, di sini saya menyiapkan ya, yang kedua yaitu adalah API. Ini kan API di routes, berikutnya API. Ini berfungsi untuk apa? Yaitu untuk mengkomunikasikan antara controller dengan dengan model kita atau data di dalam database kita. Seperti itu. Di sini yang terpenting di baris kelima kalian lihat ya, ini dapatnya dari mana? Yaitu dari product controller. Berikutnya langkahnya kalian tinggal ini ya, yang saya blok baris 22 dan 23. Jadi nanti perintah get, post, ada put dan sebagainya akan saya jelaskan di lain waktu. Saat ini saya menjelaskan get dan post. Get ini merupakan suatu metode atau metode untuk memanggil. Kalau post itu mengirim kan ya. Artinya kalau memanggil ya, ini saya buat dengan get main product. Ini adalah alamat saya, alamat untuk memanggil produk. Dan yang bawah ini adalah save main product, yaitu alamat saya yang saya gunakan untuk mengirim data produk. Yang saya blok ini kan ya, ini adalah defaultnya atau mengambil dari kelas product controller dan ada functionnya. Ini kan ya. Jadi ini yang saya blok ini dapatnya dari mana? Dari product controller sesuai dengan nama function dan nama kelasnya itu. Itu ya, cukup jelas saya rasa. Jadi seperti itu langkah yang nanti kalian praktekkan di hari ini.
nanti bisa kalian praktekkan secara mandiri, harapannya kalian sudah bisa. Berikutnya, kita harus menjalankan server kita ini kan ya, dengan menggunakan perintah php artisan serve. Itu ya, kalian enter. Jadi dijalankan dulu servernya. Laravel seperti itu. Kalau seperti ini kan sudah bisa, sudah running kan ya, server running on di ini alamat IP-nya itu. Bisa kalian arahkan kursor ke situ, kalian klik follow bisa, atau kalian kopas taruh di browser juga bisa. Intinya ini diakses. Gitu ya. Oke, sekarang untuk pengujiannya nanti kan ya, menggunakan yang namanya Postman. Kalian download sendiri Postman. Saya sarankan yang desktop atau yang web browser sama saja. Kalau saya lebih suka yang desktop kan ya. Saya punya dua buah pengujian requestnya. Ini kan ya, saya membuat collection baru, saya buat request baru kan ya. Klik kanan, nanti kalian buat request kan ya, add request. Saya ada get, ada post. Ini adalah alamat tadi, Laravel tadi, terus slash API get product ini dapatnya dari root API tadi kan ya. Dari mana ini? Dari ini kan ya. Ini saya close. Nih, ini diperhatikan, ini adalah alamat untuk memanggilnya. Ada get main product, ada save main product. Gitu ya. Oke, saya clear. Saya akan memanggil data menggunakan API dengan bantuan Postman sebagai metode untuk pengujiannya. Itu ya, sukses ya, sudah terpanggil datanya. Karena saya punya 4 buah data kalau nggak salah ya. Nah ini di mana tadi? Saya cek dulu env saya. Namanya DB API Laravel. DB API Laravel. Saya punya produk, dan di dalam produk saya punya 4 buah data, dan sudah sesuai dengan respons dari API kita. Berikutnya pengujian post, sama, ini save produk kan ya, nanti kalian ke body, terus berikutnya ke form data, kalian ketikkan ini kan ya, key-nya apa? Key-nya adalah ini nm produk dan kd produk. Ini dapatnya dari mana? Dari sini, dari sebentar ya, ini kan ya, nama ini harus sama kan ya, ini yang saya blok ini kan ya, yang sebelah kanan ini harus sama dengan yang ada di sini. Ini key-nya, terus edisi apa, misalkan saya kalau 1005 namanya misalkan baju gitu kan ya, saya send, responnya ini ya, berhasil ya, hasil, terus kita cek apakah sudah masuk datanya. Oke ya, sudah masuk, ada 5 atau tambahan 1 data lagi. Oke, seperti itu yang saya sampaikan. Nanti kalian praktekkan di lab atau di rumah. Harapannya materi ini sudah bisa sebelum kita masuk ke UTS ya. Intinya membuat API. Seperti itu ya. Sekian dari saya, kita sambung di pertemuan offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.